Tembus angka 1 juta kasus, peneliti pandemi menilai lemahnya sistem testing dan tracing kasus COVID-19 di Indonesia. Curah hujan tinggi, BMKG imbau masyarakat agar selalu waspada cuaca ekstrim dan fenomena La Nina. Resmi menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat, Joe Biden berlakukan sejumlah kebijakan di berbagai sektor. Halo saudara, Anda menyaksikan laporan khusus. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita pilihan redaksi Kompas TV. Kita jelang laporan khusus selengkapnya. Bersama saya, Christian Grich. Saudara, tembus 1 juta kasus. Peneliti pandemi dan Menteri Kesehatan menilai lemahnya sistem testing dan tracing kasus COVID-19 di Indonesia. Peneliti pandemi menyarankan pemerintah menerapkan klinik demam sebagai deteksi dini kasus COVID-19 yang dinilai berhasil menangani pandemi. Sementara pemerintah terus menggencarkan vaksinasi massal di berbagai daerah sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia mencapai angka 1 juta kasus dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hingga Selasa 26 Januari 2021 mencapai 1.012.350 kasus dengan total kesembuhan sebanyak 820.356 orang dan 28.468 kasus meninggal dunia. Data Satgas COVID-19 mencatat jumlah kasus positif pada 2 pekan terakhir secara berturut-turut mencapai angka lebih dari 10.000 kasus per hari. Indonesia kini berada di urutan ke-19 dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara urutan pertama dengan kasus COVID-19 tertinggi. Sementara itu, peneliti pandemi Griffith University Diki Budiman memperkirakan setidaknya 1% dari total penduduk Indonesia sudah terinfeksi atau sekitar 2-3 juta total kasus. Namun, kelemahan testing dan tracing di Indonesia menyebabkan angka kasus harian tidak sesuai hasil di lapangan. Jadi sebetulnya jumlah kasus COVID kita mencapai 1 juta itu sudah dari tahun lalu. Sekitar bulan Oktoberan itu sudah masuk. Masalahnya di Indonesia adalah kapasitas testingnya, sehingga wajar bila baru saat ini secara resmi angka 1 juta itu tercapai. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kesalahan sistem testing dan tracing kasus COVID-19 di Indonesia. Kesalahan sasaran dari strategi 2T ini yang menyebabkan pengendalian pandemi di Indonesia terkesan tidak terkendali. Testing, tracing, isolasinya ya ini. Itu nambal bocornya tuh. Kita tuh nggak disiplin. Cara testingnya salah. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya. Secara epidemiologi. Hal-hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Pola testing kita yang masih mengarah pada yang bergejala. Juga jumlahnya sangat sedikit. Tidak sesuai dengan skala penduduk, juga tidak sesuai dengan eskalasi pandemi ini. Jadi skala penduduk itu minimal, baru bisa dihitung, oh ini memadai itu tidak, itu kalau terpenuhi minimal. Jadi bukan maksimal, minimal 1 tes orang per 1.000 orang per minggu. Itu yang disampaikan secara universal, berlaku untuk semua negara. Sementara itu, Diki Budiman menyarankan pemerintah untuk menerapkan klinik demam sebagai deteksi dini kasus. Klinik demam ini sangat mungkin diterapkan di beberapa daerah di Indonesia yang akses testing kasusnya belum memadai. Selain sebagai pendeteksi awal, klinik demam juga sangat mudah diakses warga karena berada di puskesmas tiap wilayah. Hal ini dimaksudkan agar fokus warga tidak hanya tertuju dengan fasilitas kesehatan rujukan COVID-19. Selain itu, klinik demam telah diterapkan di sejumlah negara dengan penanganan COVID-19 yang dinilai berhasil seperti Tiongkok, Taiwan, dan Queensland. Klinik demam dinilai sebagai langkah jitu karena pernah diterapkan di Indonesia saat pencegahan pandemi Ebola. Sementara itu, di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus menggencarkan vaksinasi massal di sejumlah daerah sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19.
Sampai dengan 23 Januari 2021, sekitar 10% tenaga kesehatan dari 1,4 juta nakes yang telah divaksin. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, target 70% vaksinasi massal di Indonesia diproyeksikan rampung pada 2022 nanti. Namun muncul wacana kebijakan vaksinasi mandiri yang kemudian menuai pro dan kontra. Presiden Joko Widodo menyebutkan opsi vaksin mandiri mungkin dapat direalisasikan dengan syarat merek vaksin mandiri berbeda dengan vaksin gratis. Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak, bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak? Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda. Pandangan berbeda datang dari peneliti pandemi Griffith University, Diki Budiman. Menurutnya, opsi vaksin mandiri akan menimbulkan diskriminasi serta pengabaian asas kesetaraan vaksin. Dalam bahasa saya sih itu namanya privatisasi vaksin lah gitu ya. Sehingga si vaksin itu sudah tidak menjadi lagi public goods gitu. Nah, ini dia sudah jadi barang ekonomi. Nah, ketika itu dilakukan, dampak negatifnya antara lain pertama, kita akan ada orang yang mampu mengakses vaksin itu ya dengan kemampuan ekonomi. Jadi keluar dari antrian. Akan ada vaksin kelas 1, vaksin kelas 2, vaksin kelas 3. Itu tidak bisa dihindari. Nah, kalau sudah ada itulah terjadi diskriminasi. Sementara itu, alat pendeteksi COVID-19 Genos yang dapat mendeteksi virus corona melalui embusan nafas buatan peneliti Universitas Gadjah Mada akan digunakan pada awal Februari. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, Genos telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 24 Desember lalu dengan tingkat keakuratan hasil kurang lebih 90%. Namun, tanggapan berbeda datang dari beberapa pakar kesehatan seperti Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra. Menurutnya, Genos tidak praktis dan tidak layak dijadikan screening awal kasus COVID-19.